Minoto masih hidup di tengah-tengah kita dan ternyata diinstitusionalisasikan oleh teman-teman aktivis Paneleh dan kemudian berusaha ditransformasikan menjadi sebuah gerakan yang mungkin lebih adaptif dan juga lebih aktual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kekinian. Saya kira inilah yang memang kita harapkan dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh bangsa di masa lalu, bukan hanya sekedar catatan dari peristiwa atau kutipan dari pemikiran, tapi bagaimana menerjemahkan pemikiran-pemikiran itu dalam konteks sekarang. Dan saya merasa senang sekali juga karena pemikiran ini berbasis religiositas dan juga budaya. Sebenarnya dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan, karena ini merupakan bagian yang niscaya. Saya melihat bahwa Islam itu tidak pernah bertentangan dengan budaya, tradisi. Nah, kalau kita lihat tadi yang bagaimana masuknya Islam ke Nusantara juga penuh dengan kedamaian, karena memang ada satu proses dialog kebudayaan yang terjalin, yang terjadi, sehingga ada proses akulturasi, formalismenya mungkin dipertahankan, tapi esensialismenya yang kemudian berubah menjadi tauhid tadi. Saya melihat bahwa inilah yang terjadi di dalam hubungan atau konteks antara agama dan budaya, bahwa tidak ada yang dihancurkan tapi justru dirangkul, dan melalui budaya itu juga saya kira kita menjadi semakin kaya. Alhasil saya melihat bahwa Indonesia ini menjadi sebuah negara yang kalau kita melakukan satu proses recollection dari kekayaan warisan budaya Nusantara, adalah negara yang mungkin terkaya dalam budaya dan ekspresi-ekspresi budayanya, termasuk dalam hal ini seni, karena seni ya hanya salah satu unsur di dalam budaya kita. Dan saya melihat kekayaan ini di berbagai tempat, saya katakan ini adalah bukan hanya diversity, tapi mega diversity, kekayaan yang sangat luas. Kebetulan dalam pengalaman hidup saya sejak saya SMA, saya dapat kesempatan menjadi siswa pertukaran pelajar waktu itu ke Amerika. Kemudian saya dapat kesempatan sekolah di beberapa tempat di luar negeri, menjadi anggota DPR, wakil ketua DPR, memimpin banyak delegasi keluar, termasuk ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, menjadi eksekutif komite dari Parlemen Dunia, Interparliamentary Union. Ternyata saya sudah keliling kira-kira 100 negara, karena ada apps-nya itu, 100 negara, itu namanya BIN. Nah, dari 100 negara itu saya menjadi saksi gitu ya, tidak ada kekayaan budaya dari luar itu yang bisa mengalahkan kekayaan budaya Indonesia. Betul. Itu bisa kita point out satu-satu gitu, dari mana? Dari Eropa, Amerika Latin. Kita ini kekayaan budayanya luar biasa. Seringkali dikatakan mungkin di bidang kebudayaan kita ini bisa menjadi adik kuasa dunia, super power. Saya mengatakan bahkan kita ini sangat layak menjadi ibu kota kebudayaan dunia, karena begitu beragamnya dari Aceh sampai Papua, ekspresi-ekspresi budaya kita dalam seni pertunjukan, dalam seni rupa, dalam sastra, tradisi lisan, teater, kemudian tari ya, tari aja banyak sekali ragamnya. Dalam seni pahat, seni ukir, semuanya saya kira ada. Dan ini yang menurut saya kekayaan yang belum sama sekali maksimal
kita pergunakan. Dalam catatan di Kementerian Kebudayaan, warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage yang tercatat itu baru 2.213 dari seluruh provinsi, dan terus berkembang. Sebenarnya terus berkembang banyak sekali, tetapi kita juga menyeleksi sedemikian rupa sehingga baru sampai 2.213. Potensinya puluhan ribu, mungkin nanti ratusan ribu warisan budaya tak benda ini. Yang baru kita inskripsi di UNESCO baru 16, mulai dari wayang, keris, batik, pantun, pinisi, gamelan, pencak silat, sampai jamu, ya. Kemudian terakhir, tiga yang terakhir itu adalah bulan Desember lalu, reok Ponorogo, kolintang, dan kebaya. Kebaya saja banyak sekali. Kemudian kebaya mulai dari Aceh, beda lagi dengan kebaya Batak, beda dengan kebaya Sunda, Jawa, Bali, kebaya Encim. Pokoknya variannya itu luar biasa. Jadi mega diversity. Mungkin saking banyaknya ekspresi budaya kita itu, kita ini take it for granted saja gitu terhadap kekayaan budaya itu. Satu hal lagi, budaya ini belum menjadi satu hal yang disadari sebagai kekayaan nasional kita, national treasure kita. Belum kita sadari bahwa ini adalah national treasure kita. Yang masih dianggap sebagai national treasure kita ini adalah sumber daya alam kebanyakan. Minyak, gas, nikel, batu bara. Itulah kekayaan kita bagi kebanyakan orang. Padahal kekayaan budaya ini luar biasa. Dan ke depan ini ada satu tren, yaitu the power of culture, ya, kekuatan dari budaya. Dan the power of culture ini sebenarnya ya kitalah yang mempunyai center of gravity di dunia. Dan ini yang saya ingin teman-teman, terutama aktivis panel, koreksi saya kalau saya salah dalam hal ini. Karena menurut saya memang fondasi kita yang paling kuat itu adalah budaya dengan beragam ekspresi yang begitu kuat. Ini merupakan satu kekayaan yang menjadi binding power kita, ya, yang bisa menyatukan kita. Selain kekayaan itu, yang kedua adalah begitu tuanya peradaban kita. Jadi kalau kita lihat, kita ini memang peradaban yang sangat tua sekali. Mulai menurut saya kita ini harusnya berangkat gitu ya, dari peradaban yang paling tua yang ditemukan dengan ada artefaknya, yaitu nenek moyang kita ini adalah Pithecanthropus erectus, Homo erectus, yang umurnya sampai 1,8 juta tahun. Itulah nenek moyang kita. Dan itu ditemukan 60% adanya di tanah Jawa pada umumnya, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mulai dari Trinil itu, ya, yang ditemukan oleh Dubois tahun 1891, kemudian dinamakan menjadi Pithecanthropus erectus tahun 1894. Jadi kalau kita ingin menarik nenek moyang kita itu adalah nenek moyang yang umurnya itu 1,8 juta tahun, bukan ribuan tahun. 1,8 juta tahun. Temuan Homo erectus itu 60% ada di Indonesia, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga NTT di Liang Buai. Kemudian Homo erectus ini mungkin jenis manusia, CC-nya itu masih CC 700 sampai 1000 cc volume otaknya. Ini sains, ya, bukan mitos, ini sains. Dan memang ada barangnya. Sekarang sedang dipamerkan di Museum Nasional. Jadi bapak-bapak dan ibu silakan datang. Baru pertama kali kita pamerkan exhibit Homo erectus atau Pithecanthropus erectus yang aslinya. Biasanya cuma replikanya. Jadi
manusia seri pertama ini, ya kita juga nggak tahu ya, karena umur planet bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini 4,5 miliar tahun yang lalu. Ya, kalau 1,8 juta itu sebenarnya juga masih baru kemarin sore dibanding 4,5 miliar tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau kita cerita Borobudur itu sudah sangat modern. Majapahit sangat modern. Bahkan Majapahit, kelahiran Majapahit masih dikalahkan kelahiran oleh Oxford University di Inggris atau Cambridge University di Inggris. Jadi udah modern, udah luar biasa, kita udah sangat maju dan beradab gitu. Tapi kalau kita mau kembali apa yang saya sebut sebagai reinventing Indonesian identity, menemukan kembali identitas nasional kita, menurut saya kita harus kembali ke 1,8 juta tahun yang lalu. Bahwa kita tuh berangkat dari satu peradaban yang tertua di dunia, bukan peradaban yang dibangun 80 tahun yang lalu atau 100, 200 atau 350 atau 1000, 2000 tahun yang lalu, bukan, tapi 1,8 juta tahun yang lalu. Dan nenek moyang kita tuh sudah bisa membuat bola-bola batu, bisa membuat kapak-kapak, ya, batu-batu yang disebut sebagai batu petir dan lain-lain. Kemudian yang saya lihat juga ketika ada volume otak manusia itu yang ditemukan itu sudah di atas 1200 cc sampai 1300 cc, ya, itu yang namanya Homo sapiens atau manusia modern seperti kita ini, yang umurnya sampai 300.000 tahun yang lalu. Mereka sudah bisa menggambar lukisan-lukisan purba. Sekarang ini sudah dinyatakan bahwa lukisan tertua di dunia itu ada di Maros dan juga di Pangkep di Sulawesi Selatan. Itu sudah dites dengan uranium series. Umurnya yang tertua sekarang ini yang dinyatakan dan diakui oleh para saintis di seluruh dunia 51.000 tahun atau 52.000 tahun, 51.200 tahun. Tua sekali. Padahal sebelumnya sekitar 11 tahun yang lalu di majalah Nature itu usianya yang ditemukan yang tertua itu adalah 40.000 tahun. Dulu di zaman Belanda diprediksi umurnya hanya 5.000 tahun. 5.000 tahun itu ya sesamaan lah dengan piramid Giza. Piramid Giza di Mesir itu umurnya kira-kira 5.000 tahun. 4.800 tahun kira-kira. Begitu kalau kita lihat Valley of the King, Fir'aun, Pharaoh Ramses, Nabi Musa itu umurnya baru 3.000 tahun. Abu Simbel, nah itu sekitar 3.000 tahun. Jadi kita ini jauh lebih tua ketimbang Mesir, ketimbang Timur Tengah, dan juga ketimbang apalagi negara-negara Eropa dan yang lain-lain itu. Nah ini menurut saya kita harus berangkat dari situ, sehingga kita mempunyai satu jati diri dan identitas yang lebih kokoh lagi. Dan dari situlah menurut saya kita bisa menciptakan satu nation's pride, kebanggaan nasional, national pride, gitu ya. Karena kalau kita berangkat dari sebuah identitas dijajah 350 tahun, ya, oleh sebuah negeri kecil di Eropa, ini menurut saya kita ini kurang gagah, gitu ya. Dan menurut saya secara historis, saya sebagai sejarawan itu tidak benar bahwa kita pernah dijajah 350 tahun. Di daerah-daerah itu yang ada adalah sejarah perlawanan. Di Kalimantan, kita tidak pernah, mungkin ada beberapa daerah yang sampai ratusan tahun. VOC itu kan masih sebuah korporasi, sebuah perusahaan. Pemerintahan Hindia Belanda itu baru abad ke-19. Jadi baru tahun 1800-an mereka tuh masuk. Dan sejarah perlawanan kita tahun ini kan adalah 200 tahun perang Diponegoro, perang Jawa, 1825-1830 pas azan maghrib ya, 1830. Itu ini adalah 200 tahun
Perang Jawa. Jadi sejarah kita ini harus ditonjolkan adalah sejarah perlawanan terhadap penjajah. Saya kira semangat itu juga yang kemudian diterima oleh para pendiri bangsa kita, founding fathers kita, ketika menyadari ada sebuah kebangkitan atau kesadaran terhadap kebangkitan nasional, national consciousness dari orang-orang terpelajar di awal abad ke-20, termasuk dipimpin oleh guru bangsa Hoscokro Aminoto, karena beliau ini terpelajar, kemudian tentu orang yang mempunyai latar belakang pemikir, pejuang, dan saya kira memang melahirkan begitu banyak tokoh-tokoh bangsa yang lain, diakui, melahirkan seorang yang menjadi proklamator kita, Soekarno. Ada tokoh-tokoh dengan pro dan kontranya, dari kiri maupun kanan, Kartosuwiryo yang juga pernah menjadi sekretaris dari Hoscokro Aminoto. Saya pernah tahun 2012 membuat buku tentang 81 foto eksekusi terhadap imam DITI waktu itu. Kemudian juga tokoh kiri seperti